everybody, are you okay? I am okay. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Gimana kabarnya? Baik, harap kabar anak-anak semua luar biasa. Pada pagi hari ini, khususnya anak-anak kelas 5, kita akan belajar tentang Daud sang pemimpin. Ya, sebelum belajar tentang Daud, Pak Erik ingin supaya anak-anak juga seperti Daud patuh dalam tugas, patuh dalam aturan. Kalau saat ini patuh dalam aturan apa? Saat ini tentunya patuh dalam aturan untuk menjaga kesehatan, ya kan? Dimana anak-anak bersama keluarga harus selalu sehat, semangat, dan tentunya Pak Erik juga berharap bahwa anak-anak selalu berproses bersama, menggali ilmu bersama, mengasah keterampilan bersama keluarga, dan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berkarakter. Walaupun kita tidak bertemu, Pak Erik yakin anak-anak bisa berproses walaupun lewat virtual, ya. Nah, anak-anak terkasih, pelajaran agama ini tadi Pak Erik sudah mengingatkan bahwa kita belajar tentang Daud sang pemimpin. Sebelum pelajaran dimulai, lebih sangat baik kalau anak-anak bisa duduk manis, berpakaian rapi, dan sungguh-sungguh menghadirkan suasana belajar. Dan mari kita awali pelajaran agama kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, hari ini kami hendak belajar tentang kesetiaan-Mu yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami supaya kami dapat lebih memahami dan meladani para pemimpin yang setia kepadamu dan menerima Engkau sebagai Allah kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Ya. Baik, anak-anak yang terkasih, dalam doa tadi kita meneladani beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama, tetapi hari ini kita belajar satu tokoh, yaitu Daud. Daud sang pemimpin, ya. Dengan adanya pembelajaran kita hari ini, pertama kita akan mengenal tentang tokoh Perjanjian Lama, tadi namanya Daud. Kita melajari kisah tentang Daud, dan kita juga diajak untuk menerima Daud tersebut. Dan yang ketiga, kita diajak untuk meneladani tokoh Daud. Dan yang keempat, kita juga diajak untuk menunjukkan kepercayaan pada tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Terutama pada hari ini kita mempelajari, dan pada hari ini kita belajar tentang Daud. Nah, yang terkasih, proses pembelajaran kita hari ini untuk lebih mengenal tentang Daud yaitu kurang lebih seperti ini, ya. Kita akan mengingat sekilas pelajaran minggu lalu tentang pangeran bungsu yang baik hati, dan kita juga lalu memahami karya keselamatan Allah yang dialami tokoh Perjanjian Lama, yaitu Daud, dengan cara membaca e-book, ya, elektronik, buku yang Pak Erik kirim atau buku cetak kalian sama, ya, halaman 27. Lalu kalian juga nantinya mengerjakan tugas yang akan diberikan pada akhir pelajaran, bertujuan untuk lebih mengerti tentang Daud. Nah, anak-anak,
Masih ingatkah pelajaran minggu lalu tentang pangeran bungsu yang peduli? Ya. Singkatnya bahwa Raja Suta, yang namanya Raja Suta Permana, ya, menunjukkan kekuasaan dan keadilan bagi ketiga putranya. Mereka memiliki hak yang sama. Syarat untuk menggantikan dirinya sebagai raja dengan cara membunuh anak ayam. Hal ini ditunjukkan supaya melihat sikap-sikap anak, di mana perlunya menumbuhkan rasa kasih menjadi seorang pemimpin. Nah, tindakan kedua kakaknya menunjukkan bahwa mereka ini taat pada peraturan, tetapi mereka lupa akan kasih. Mereka lupa akan hati nurani. Si bungsu berani menanggung hukuman berat, ya, walaupun dia melanggar aturan dari ayahnya, karena baginya kebenaran, kepedulian, dan kesucian hati nurani lebih penting daripada perintah dan ketaatan yang diberikan oleh ayahnya. Nah, kisah di atas, anak-anak yang terkasih, menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak lahir dengan sendirinya. Seorang pemimpin lahir dari keluarga yang punya jiwa pemimpin, keluarga yang punya kepedulian terhadap sesama. Nah, Raja Suta merupakan keluarga yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, sehingga diturunkan kepada anak yang ketiga, di mana memiliki jiwa kepemimpinan tidak hanya dengan aturan, tetapi memakai hati nurani. Iya, anak-anak yang terkasih, mari sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi judul Bila Roh Allah Ada. Bisa kan? Saya harap anak-anak walaupun di rumah juga ikut bernyanyi Bila Roh Allah Ada. Kita putar Bila Roh Allah Ada. Nah,
Itu tadi lagu Bila Roh Allah Ada. Anak juga ikut nyanyi kan? Bila Roh Allah Ada, itu kan? Nah, baik. Sekarang kita memasuki tentang pelajaran tentang pengecut tentang Daud. Siapa Daud? Menurut anak-anak, siapa ini? Siapa itu Daud? Ya, siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa itu Daud? Ya. Daud adalah seorang anak Isai dan ia bekerja sebagai pengembala. Daud memiliki keahlian bermain kecapi. Keahlian bermain kecapi tidak untuk bersenang-senang untuk dirinya sendiri, tetapi dia sering memainkan kecapi itu untuk memuji Tuhan. Dan Daud selalu mengutamakan Tuhan supaya sampai ia bisa mengalahkan Goliat sang raksasa. Ya. Itu sekilas tentang Daud, mengingat sekilas tentang Daud, karena dulu di kelas 4 pernah belajar tentang Daud. Kita lihat sekilas tentang Daud seperti itu tadi. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Iya. Pak Erik akan membacakan tentang janji Tuhan kepada Daud, dan anak-anak juga bisa mengikuti membacanya di buku. Di sini juga Pak Erik munculkan. Setelah janji Tuhan kepada Daud, 2 Samuel bab 7 ayat 8 sampai 17. Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Allah tetap menyertai umat Israel hingga menjadi suatu kerajaan yang besar. Waktu Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memimpin bangsa Israel. Waktu itu ada seorang nabi, Natan namanya. Kepada Natan Allah berfirman, "Pergilah kepada Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani dan telah melenyapkan segala musuh di depanmu. Aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Juga diberitahukan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya untuk selama-lamanya." Nah, anak-anak, itu tadi teks yang Pak Erik ambil dari buku paket kalian. Kalau tidak punya, Pak Erik kirim e-book ya. Pertanyaannya ya, di mana bangsa Israel menetap? Dari kisah tadi, di mana bangsa Israel menetap? Sebelum Pak Erik teruskan, ada yang tahu? Iya, di tanah Kanaan. Pertanyaan kedua, Daud dipilih Allah menjadi raja keberapa? Ada yang tahu? Iya, menjadi raja kedua dari bangsa Israel. Lalu yang ketiga, siapa nama nabi yang dipilih Allah untuk mencari Daud?
Jawabannya adalah Nabi Nathan. Nabi Nathan dipilih Allah untuk mencari Daud. Nah, sebagai peneguhan anak-anak terkasih, kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh agung. Tuhan itu sungguh agung. Ia selalu menyertai umat Israel, ya, dari tanah Mesir sampai ke tanah terjanji yang bernama Kanaan. Kita bisa melihat. Ya. Setelah Saul menjadi raja atas kerajaan Israel, ia lengah, tidak setia karena tidak mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengangkat Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Itu tadi peneguhan anak-anak. Lalu kita punya 4, ya. 4 apa? 4 janji Tuhan kepada Daud. Mari kita lihat 4 janji Tuhan kepada Daud. Untuk mengingatkan Daud akan kekuasaan Allah, maka dibuatkanlah perjanjian. Yang pertama, Allah mengangkat Daud sebagai raja dan menempatkannya Daud di atas tahta. Daud akan diberi keturunan besar. Lalu yang ketiga, keturunan Daud akan diberkati. Dan yang keempat, Allah juga akan menyertai Daud sampai selama-lamanya. Nah, setelah itu, anak-anak terkasih, itu tadi 4 perjanjian yang diberikan Allah kepada Daud. Nah, kita akan melihat sebagaimana Raja Daud juga kita pernah mengalami untuk menjadi ketua, pemimpin, atau pengurus dalam suatu kelompok. Tentu kita juga dituntut untuk memiliki berbagai kelebihan, berbagai keadilan. Ya, kita dituntut untuk melayani, kita dituntut untuk menjadi teladan bagi sesama kita. Nah, dari situ anak-anak, kita diajak untuk menjadi pemimpin. Apa sih istimewaannya Daud sehingga Allah menyuruh Nabi Nathan untuk mencarinya? Yaitu Daud memimpin dengan hati. Daud mengutamakan Tuhan. Ya, Daud mengutamakan Tuhan. Inilah yang dinamakan iman yang dalam. Jadi sebagai pemimpin tidak cukup hanya menggunakan akal kepala kita, tidak cukup kita hanya berdisiplin, tidak cukup kita mematuhi aturan, tidak cukup kita membuat aturan, tetapi kita menggunakan hati sebagai bentuk iman yang dalam. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan soal. Nah, pertama, tuliskan perjanjian Allah dengan Daud. Yang kedua, mengapa Allah mengadakan perjanjian dengan Daud? Dan yang ketiga, pernahkah menjadi ketua atau pemimpin? Ceritakan pengalamanmu tersebut. Nah, nomor 4, tuliskan sifat-sifat pemimpin yang baik yang kamu sukai. Dan yang kelima, tuliskan pendapatmu tentang Raja Daud dan kerjakan di Google Form yang sudah Pak Erik sediakan. Nah, sebagai penutup, anak-anak terkasih, Pak Erik berharap kalian mengerjakan dengan baik, dengan jujur, dengan hati, dan tentunya Pak Erik percaya kita bisa meneladani Daud menjadi pemimpin yang menggunakan hati. Sebagai warga Tarakanita, kita perlu memupuk iman kita sehingga kita bisa menghidupi semangat yang ada di Tarakanita, yaitu iman yang dalam. Dan mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, karena cinta dan kesetiaan-Mu, Engkau selalu menyertai bangsa Israel. Sertailah kami dan jagalah kami sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.